Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama dalam situasi sulit guna bertahan hidup. Saat kondisi sulit, manusia harus lebih pintar mengolah bahan makanan yang ada, karena pada situasi ini hanya sedikit bahan baku yang tersisa. Secara tidak langsung, masa ini juga menghadirkan hidangan lezat tak terlupakan. Tengkleng adalah salah satu dari berbagai makanan lezat yang hadir akibat situasi mencekik dan masih eksis hingga saat ini. Tengkleng, salah satu olahan kambing dari Surakarta. Hal yang menarik adalah bahan baku yang digunakan merupakan tulang kambing dan organ-organ kambing yang dulu dibuang. Tengkleng itu tulangan kambing, Mbak. Tulangan-tulangan kambing dibuat seperti gulai tapi nggak pakai santan. Bagian utama kambing yang dipakai adalah area kepala dan organ-organ yang dulu dibuang dan dianggap jorok oleh masyarakat luas. Ini ada tulangan itu ada iga, ada sumsum. Terus kalau bagian kepala itu ada pipi, ada mata, ada telinga, ada lidah. Sebetulnya masih ada beberapa bagian lain yang digunakan seperti otak, lidah, gaji, dan kaki. Penggunaan utama tulang ini menjadi alasan kenapa namanya tengkleng. Karena dahulu tumpukan tulang yang bertemu piringseng menimbulkan bunyi kleng-kleng, jadi namanya tengkleng. Penggunaan piringseng ini dikarenakan pada zaman itu masyarakat lokal belum bisa membeli piring keramik seperti sekarang. Oh ya, note, namanya tengkleng bukan tengkleng. Penggunaan tulang kambing dan organ yang lain sampai sekarang dikarenakan harganya yang masih murah ketimbang daging kambingnya sendiri. Sekilonya kadang ada yang 60, ada yang 70 per kilonya. Itu bagian tulangan loh ya. Kalau daging hampir sama seperti sapi, sekitar 120 sampai 125 kalau dagingnya. Penggunaan tulang dan organ-organ dalam sebetulnya dipakai bukan tanpa alasan. Di awal aku udah bilang bahwa tengkleng merupakan hasil makanan yang dibuat saat masa sulit. Dan kali ini kita akan ditemani Pak Heri untuk mengerti mengapa makanan tengkleng menjadi teman saat sulit, terutama penjajahan Jepang. Munculnya tengkleng ini menurut saya sebuah kreativitas, tapi juga kecelakaan sejarah. Kenapa saya sebut kreativitas? Karena itu upaya manusia Solo, terutama para priayi yang sudah kadung atau terlanjur mempunyai gaya hidup makan enak. Nah, pada saat itu periode penjajahan Jepang, di mana ekonomi sangat goyah, hanya makan beras saja itu udah bagus. Nah, bahkan celana pun pakai karung goni, itu menyimbolkan betapa menderitanya periode penjajahan Jepang, hanya 3 tahun lah. Bentar, tapi bedanya apa ya dengan saat situasi penjajahan Belanda? Kenapa saat penjajahan Jepang pasokan makanan kita sangat terganggu? Pada jurnal Food Supply in Java During War and Decolonization 1940 hingga 1950 menyatakan pada tahun 1944 hingga 1948 persediaan pangan per kapita di Jawa sangat rendah. Saat pendudukan Jepang yaitu tahun 1943 hingga 1945 menjadi awal rendahnya persediaan pangan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Jepang dalam pengalihan lahan dan pekerja bidang agraris. Saat itu para pekerja Indonesia difokuskan untuk persiapan perang.
dengan menjadi buruh pertambangan nikel, batu bara, penebangan kayu, sampai buruh konstruksi pertahanan di luar negeri seperti Thailand dan Burma, menjadikan buruh di bidang pangan berkurang drastis. Lahan pertanian juga beralih fungsi untuk tempat penyembelihan sapi, menjadikan tanah guna bercocok tanam berkurang juga. Maraknya penyembelihan sapi ini dikarenakan tingginya kebutuhan kulit sapi yang dipakai untuk pembuatan sepatu boot tentara Jepang. Para petani akhirnya juga memilih menyembelih hewan ternak mereka sendiri, sebab pemerintah Jepang membeli daging dan kulit dengan harga yang kecil. Namun permasalahan lain timbul. Para petani yang belum mengerti standar higienis menyebabkan penyebaran penyakit dan lahan bekas penyembelihan tidak bisa lagi dipakai untuk bercocok tanam. Kita akan kembali lagi ke penjelasan Pak Heri. Jadi, kenapa sih Pak akhirnya orang Solo membuat tengkleng? Dalam situasi itu, para priayi Solo yang sudah mempunyai tradisi makan enak, keplek ilat, mampir warung, atau masak di rumah dengan aneka makanan, itu terasa tersiksa dengan situasi periode Jepang itu. Akhirnya muncul kreativitas pada saat mengolah daging kambing itu balungannya, tulang belulang itu akhirnya dimasukkan sekalian, diberikan bumbu yang berbeda. Itu artinya apa? Bahwa di sini tidak ada bahan yang tercecer. Gitu. Padahal secara gaya makan, tengkleng itu kan balung yang dikrokoti itu sudah seperti bukan manusia. Gitu. Kedua, ini tulang ini kok bisa-bisanya dimasak, harusnya kan dibuang. Gitu. Yang dimasak itu harusnya daging itu dalam konsep kuliner yang umum. Tapi pada saat itu situasi mengharuskan itu. Saya sebut sebagai kreativitas di tengah keterdesakan atau di tengah kepahitan ekonomi masyarakat Solo pada saat itu. Nah, setelah kemudian ditemukan bumbu, dimasak tengkleng, dikenal lah itu lewat warung-warung, akhirnya menjadi terkenal. Nah, makanan yang sangat tidak priayi banget itu. Kenapa? Ya, balungan, tulang belulang itu dimakan, dipeluruti daging, sisa-sisa daging bayangin itu. Nah itu kan semacam nun sewu ya, mohon maaf itu seperti orang geragas gitu. Nah ini jadi tengkleng hidup atau muncul pada saat era periode Jepang, penjajahan Jepang dengan adanya tekanan ekonomi yang sangat tinggi. Sementara satu sisi priayi Solo itu kadung mempunyai budaya makan enak, akhirnya kambing ini diolah, diteruskan yang biasanya hanya gulai, sate, dan tongseng, kemudian muncul variasi tengkleng di sini itu. Nah, kalau sekarang gimana pandangan masyarakat untuk makanan yang dulunya itu buangan, Pak? Masyarakat suka itu. Akhirnya sekarang itu harganya sangat mahal banget. Harga mahal dengan makanan tengkleng itu kan menyiratkan bahwa tengkleng ini mempunyai harga diri yang tinggi, martabatnya dikerek gitu. Orang yang makan justru nanti bisa kere gitu. Guyonannya itu. Kenapa? Ya karena dompetnya udah susut banyak, berkurang banyak karena tengkleng harganya bisa mengalahkan harga timlo, harga makanan-makanan yang benar-benar tidak berbahan balung itu. Jadi tengkleng ini sebuah kreativitas sekaligus kecelakaan sejarah yang ternyata dari waktu ke waktu dilestarikan oleh masyarakat Solo dan itu tidak ada di kota-kota lain. Ini yang saya sebut sebagai makanan khas. Oke Pak, tapi ada nggak alasan kenapa tengkleng lebih memilih tulang kambing? Kenapa nggak bagian sapi, ayam, atau bebek, atau mungkin daging-daging yang lain? Karena kalau kambing itu dan lingkungan Solo itu hanya waktu-waktu tertentu untuk disantap. Dalam pemahaman orang Jawa, sapi itu adalah simbol kekayaan. Orang tidak bisa setiap saat makan daging sapi. Nah, hanya ada event-event tertentu, misalkan pesta keraton, pesta pernikahan para pejabat. Kenapa kambing? Karena kambing ini menjadi komoditas penting saat itu di Pasar Kliwon yang notabene itu dilingkupi oleh komunitas Arab. Nah, komunitas Arab itu datang ke Solo, kemudian membuat penghunian di Pasar Kliwon, dan Pasar Kliwon itu terkenal dengan hasil komoditasnya kambing. Nah, itulah jawaban kenapa kambing, karena di
Solo ada pasar Kliwon itu dengan komunitas kambing, dan kambing ini bisa disantap setiap hari tanpa menunggu momen-momen tertentu, momen yang ada perayaan-perayaan gitu. Nah, sebetulnya ini yang saya buat penasaran, bedanya gulai dan tengkleng itu apa, Pak? Kalau tengkleng bener-bener sisa-sisa tulang belulang dengan sisa-sisa dagingnya yang sangat sedikit. Justru kalau ada daging di situ, yang kayak hanya variasi aja. Gitu. Orang menikmati itu karena balungnya itu. Gitu ya. Jadi untuk masalah resep itu hampir sama. Hanya saja dipisah karena ini balung sendiri. Ini kemudian jeroan itu bisa masuk ke gulai gitu. Ini sesuai dengan perkataan penjual tengkleng, Butri. Pernah nyoba, ada pesanan mintanya sapi. Itu rasanya kok seperti soto ya. Rasanya juga beda. Saat kamu ingin mencoba tengkleng, kamu bisa mampir ke warung tengkleng Bu Edi di daerah Pasar Klewer, Solo. Resep ini sudah turun-menurun sejak generasi pertama yang dibuat pada tahun 1950. Ibunya Ibu Edi, terus Ibu Edi, terus saya, putrane Bu Edi. Neneknya Ibu dulu keliling tahun berapa, 50 apa tahun berapa kurang tahu. Terus mulai Ibu tahun 71. Di Klewer ya, dulu di bawah Gapuro.